ngerestuin hubungan kita. Alhamdulillah Kinan, aku seneng banget dengernya. Ya Allah, bayang-bayang ibu itu terus mengingatkan saya akan Safira yang sangat mencintai cinta. Saya nggak ingin Safira depresi seperti ibu itu kalau kehilangan anaknya. Iya, aku tunggu ya. Bye. Pak, mereka mau datang, Pak. Kinan mau melamar aku secara resmi. Benar. Mamanya Kainan sudah merestui kalian berdua. Iya, Pak, beneran. Alhamdulillah. Kabar gembira buat kita, nak. Iya, Pak. Aku seneng banget. Sarah, kamu kok senyum-senyum gitu? Ada apa? Aku baru aja dapat kabar yang baik. Jadi Safira sama Kinan akhirnya mau tunangan. Aku seneng banget mereka bisa nikah. Ya ampun, alhamdulillah akhirnya mereka menikah juga ya. Mama ikut bahagia buat mereka. Ya udah kalau gitu kamu siap-siap ya. Siapa aja yang datang ke sana? Si Alvaro datang kan? Cukup, Pak. Papa itu sudah merenggut kebahagiaannya Sarah. Sarah ini cuma mau datang ke tempat temannya yang lagi berbahagia. Sarah sudah mengorbankan cintanya, kebahagiaannya demi keluarga kita. Masa Papa nggak percaya juga sih sama anak Papa sendiri? Wah, Papa bukannya nggak percaya sama Sarah. Papa cuma nggak percaya sama laki-laki itu. Gimana kalau dia nekat melakukan sesuatu yang akan membuat kita menyesal seumur hidup kita, Mak? Pak. Papa tuh apa-apaan sih? Kok bisa-bisanya Papa ngomong kayak gitu? Sarah, Papa itu pernah muda. Papa tahu trik-trik laki-laki yang menjerat pasangan yang dicintainya. Cukup, Pak. Cukup. Udah, Sarah. Sekarang kamu pergi aja. Nggak apa-apa kok, ya. Sarah pamit ya. Sarah! Pak! Sarah! Tunggu, Sarah. Papa akan izinkan kamu pergi. Tapi kamu nggak boleh pergi sendiri. Maksud kamu, aku jadi pengawal anakku gitu? Aku juga ada keperluan. Wah, siapa yang minta Mama nemenin Sarah? Sarah itu sudah bertunangan, Mah, sama Bima. Kenapa nggak Bima yang nemenin dia? Biar Bima kenal sama teman-temannya. Ya kan, Sarah? Pak. Terserah kamu. Kamu pergi sama Bima atau tetap tinggal di dalam rumah. Pasti Bima senang kalau kamu langsung telepon dia dan minta dia untuk temenin kamu. Tapi kalau kamu nggak mau telepon dia, apa yang telepon? Halo sayang. Sayang, kamu tahu nggak sih? Dari tadi tuh aku capek banget, pusing banget nih ngurusin kerjaan. Tapi begitu aku dengar suara kamu, pusing aku langsung hilang, capek aku juga langsung hilang. Makasih ya sayang. Oh iya. Iya dong, tenang aja. Aku pasti mau kok. Pokoknya kamu tenang aja. Gak ada yang lebih penting di dunia ini selain kamu. Ya udah, kamu tunggu ya di tempat kamu. Aku akan ke tempat kamu sekarang. Pak, ini ada... Fi, pokoknya semua meeting yang ada hari ini tolong kamu cancel ya. Saya ada urusan. Makasih. Baik, Pak. Halo. Aska.
Ibu udah, Ibu gak usah nangis lagi. Ibu jangan nangis ya. Ya ampun. Nggak kapok-kapok juga kamu ya. Saya kan udah bilang sama kamu jangan pernah nelfon Aska. Bu, sebentar aja Bu. Aku hanya mau bicara sama Aska. Izinin aku untuk bicara sama anakku. Supaya apa? Hah? Supaya kamu bisa bujuk Aska, terus kamu jual sama kayak Naila, ya kan? Ibu kan udah mendengar sendiri apa kata polisi. Naila itu diculik. Aku nggak menjual Naila. Diculik. Saya nggak percaya sama kata-kata kamu. Pokoknya saya minta jangan pernah kamu hubungin cucu saya lagi. Kamu ngurus diri sendiri aja nggak becus. Gimana kamu ngurus cucu saya? Aku mau ketemu sama ibu, Nek. Mau ngapain ketemu sama ibu kamu? Aska, Nenek kasih tahu sama kamu ya. Ibu kamu itu ibu yang jahat. Ngapain tinggal sama ibu yang jahat? Mendingan tinggal sama nenek aja. Ya? Ibu itu nggak jahat. Ibu itu baik. Aku sayang sama ibu. Gak usah nangis dong. Cucunya nenek gak boleh nangis. Gimana kalau kita ke warung? Kita beli permen kesukaan Aska, ya? Nih, nenek kasih uangnya, ya? Enggak. Aku maunya ketemu sama ibu. Ayo, Nek, anterin aku. Ketemu sama ibu. Udah, gak usah kamu di sini aja sama nenek. Aku nggak mau. Ayo cepetan, Nek, anterin aku sama ibu. Enggak, nenek bilang enggak. Kamu gak boleh tinggal sama ibu kamu lagi. Kamu tinggalnya sama nenek di sini. Udah, kamu bikin nenek pusing kalau begini. Ntar kalau kamu capek, kamu juga berhenti sendiri. Ayo Bogor. Yang terminal Bogor, ayo Pak. Ayo yang Bogor. Terminal Bogor. Ayo jalan Bang. Ayo ongkos. Bu, ongkosnya kurang nih. Kan sama anaknya. Lah, enak aja. Dia bukan anak saya, Bang. Bayar. Maaf, Bang. Saya nggak punya duit. Emang mau turun di mana? Mau ke terminal, Bang. Ngapain ke terminal sendirian? Nyusul ibu saya, Bang. Ntar kalau ketemu ibu kamu, bilangin ya. Anak kecil nggak boleh dilepas sendirian. Nanti kalau kamu diculik gimana? Iya, Bang. Aska, itu anak kok gak ada suaranya? Jangan-jangan tuh anak kecapean nangis terus tidur kali. Atau jangan-jangan tuh anak kabur lagi. Aduh, Aska? Ya ampun, itu pintunya. Kok pintunya kebuka? Aska! Ya Allah. Di mana anakku berada, dimanapun dia, tolong lindungi anakku ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Assalamualaikum, Bu. Apa aku udah boleh bicara sama Aska? Aku hanya mau tahu kabar dia. Dasar perempuan jahat kamu ya. Kamu tuh ibu yang jahat. Kamu bilang mau ngomong sama Aska. Nggak tahu-taunya Aska mau bawa kabur dari sini. Tadi Aska ada di rumah, sekarang nggak ada. Kamu tadi di depan rumah saya kan? Apa maksudnya, Bu? Loh, Aska itu di mana sekarang? Aska kan sama Ibu. Coba aku mau ngomong sama Aska, Bu. Kasih teleponnya ke Aska, tolong aku mau bicara. Nggak usah pura-pura polos depan saya.
Saya tahu betul kok kamu perempuan apa. Pura-pura apa? Aku di Jakarta, bagaimana mungkin aku menculik Aska? Atau jangan-jangan ibu bohong ini sekarang supaya aku nggak bisa bicara lagi sama Aska? Berani kamu nuduh saya? Kamu ada di Jakarta? Hah? Terus kamu bawa Aska lagi dari sini? Apa? Kamu bilang apa ke Aska? Hah? Kamu nyuruh dia kabur dari rumah saya kan? Iya kan? Apa, Bu? Maksudnya apa, Bu? Aska kabur? Udah deh, kamu gak usah pura-pura depan saya. Saya tahu betul ini tuh ulah kamu. Kamu mau apa dari saya, Anissa? Mau apa? Hidup saya udah menderita, udah kamu bikin menderita. Anak saya satu-satunya kamu bikin mati. Sekarang cucu saya kamu bawa semuanya. Mau apa kamu? Oh, ya Allah. Betapa beruntungnya perempuan yang akan menikah dengan Mas Kenan. Udah ganteng, masa depannya bagus, baik hati pula. Om Salman mana? Nanti juga dia keluar. Tante, silakan duduk, Tante. Iya. Oh, belum minum susu ya? Laper ya? Wah, cantik banget. Aziza, ayo dong, angkat teleponnya dong. Halo, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Aziza, Teteh ada apa teh? Aska hilang. Aska kabur dari rumah. Gimana Aziza? Teteh nggak tahu Aska ada di mana. Apa teh? Aska kabur dari rumah? Kabur kemana? Teteh nggak tahu. Teteh nggak tahu. Ya udah, sekarang aku pulang ya teh. Teteh tunggu di sana, jangan kemana-mana. Kalau sampai dia diculik juga sama orang gimana? Sekarang lebih baik teteh telepon Pak Nugroho ya. Biar Pak Nugroho bantu cari Aska. Tolong kamu cepet ya. Iya teh. Assalamualaikum. Bang ojek. Iya, ojek. Antar saya ke jalan perjuangan ya bang. Ayo nih. Ayo. Thank you ya, Pak. Iya. DPR, Pak. Iya. Gas! Apa kabar lo? Good. Ayo sayang, kita udah sampai. Mas Bima kenalin ini Alvaro. Al ini Mas Bima. Alvaro. Bima. Sebenarnya aku udah banyak denger cerita tentang kalian, tentang persahabatan kalian. Aku tuh iri sebenarnya sama kalian. Kalian bisa kenal sama Sarah dari semenjak kalian kecil. Coba aja. Aku yang kenal Sarah dari kecil. Ya udah yuk, mendingan sekarang kita masuk. Acaranya udah. Yuk masuk. Ayo sih. Loh,
Kenapa begitu saya datang semuanya pada diam? Ada yang salah ya sama saya? Enggak lah. Semuanya ini Mas Bima. Mas Bima, kenalin ini mempelainya Safira sama Kinan dan itu Bagas. Semuanya ini Mas Bima. Kalau ini bodyguardnya. Sembarangan. Silakan duduk. Oh iya, makasih. Sorry ya. Ini uangnya. Makasih. Makasih ya, Mas. Iya. Teteh sabar ya, Teh. Aska nggak mungkin jauh-jauh. Aska masih kecil, Teh. Kalau dia sampai diculik sama orang jahat gimana, Ziza? Aku nih ibu yang gak becus. Aku gak becus, aku gak bisa jagain anak aku. 2 anak aku hilang. Teteh gak boleh ngomong yang enggak-enggak. Kita berdoa, semoga Aska baik-baik aja ya, Teh. Teteh udah nelfon Pak Nugroho. Insya Allah, Pak Nugroho pasti melakukan yang terbaik untuk mencari Aska, Teh. Sekarang kita ke puncak ya, untuk mencari juga.